Nggak kerasa ya, Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kayaknya baru kemarin deh kita heboh nyambut hari pertama puasa, tarawih bareng-bareng. Tahu-tahu udah di penghujung jalan aja. Nah, ini dia pertanyaan yang paling penting buat kita renungin sekarang. Coba kita jujur sama diri sendiri. Hati kita jadi lebih adem nggak? Dosa-dosa kita udah kita minta ampunin belum ke Allah? Atau jangan-jangan Ramadan lewat gitu aja dan kita masih sama persis kayak sebulan yang lalu? Hadis dari Rasulullah ini benar-benar jelek banget ya. Ini jadi pengingat yang keras buat kita semua, kalau ibadah kita itu butuh lebih dari sekedar nahan lapar dan haus. Ibadah kita itu butuh hati yang hadir, butuh niat yang tulus. Eits, tapi tunggu dulu. Jangan langsung pesimis. Justru disinilah letak indahnya rahmat Allah. Momen-momen terakhir ini seringkali jadi yang paling dahsyat berkahnya. Ini adalah kesempatan emas kita buat ngegaspol di detik-detik terakhir. Oke, terus apa nih action plan kita? Nah, ini ada 5 langkah praktis yang bisa kita jadiin panduan buat memaksimalkan sisa hari yang super berharga ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Langkah pertama, dan ini pondasinya, adalah kembali sama Allah. Nggak ada satupun dari kita yang sempurna, yang bebas dari dosa. Nggak ada. Dan Ramadan ini kan bulan ampunan. Gerbang taubat itu kebuka lebar banget. Apalagi di saat-saat terakhirnya kayak sekarang. Coba deh basahi lisan kita dengan kalimat ini. Astagfirullahaladzim. Ucapkan terus, tapi pakai hati. Minta ampun buat semua dosa yang kita ingat dan bahkan buat dosa-dosa yang kita sendiri nggak sadar udah kita lakuin. Mungkin kita pernah nyakitin hati orang, males-malesan ibadah, atau bikin salah yang cuma Allah yang tahu. Sekarang waktunya bersih-bersih hati. Selanjutnya, ini dia grand prize-nya Ramadan yang masih bisa kita kejar. Tersembunyi di 10 malam terakhir ini ada satu malam yang luar biasa istimewa. Lailatul Qadar, malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa sih malam ini begitu mulia? Karena inilah malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan sebagai petunjuk buat kita semua. Jadi ini bukan malam biasa ya. Ini malam penentuan takdir kita setahun ke depan. Malam di mana pintu-pintu langit dibuka seluas-luasnya. 1000 bulan. Coba direnungin dulu angkanya. Ini karunia dari Allah yang gak ada tandingannya. Biar kebayang, 1000 bulan itu setara dengan lebih dari 83 tahun. Bayangin, ibadah kita yang khusyuk di satu malam itu aja, nilainya bisa ngalahin ibadah kita seumur hidup. Masya Allah. Dan ini dia doa pamungkas yang diajarin langsung sama Rasulullah buat dibaca di malam-malam ini. Perbanyak doa ini karena ampunan Allah itu hadiah terbesar yang bisa kita dapatin di malam yang super agung itu. Oke, berikutnya, yuk kita coba contoh Rasulullah. Beliau itu orang yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Terutama di akhir-akhir bulan. Pintu kebaikan itu kebuka lebar banget. Dan gak harus selalu yang, wah kok ngasih tajil buat orang buka puasa, bantu temen yang lagi susah, bayar zakat fitrah, yang ini wajib ya, atau bahkan hal kecil kayak senyum yang tulus. Siapa tahu amalan yang kita anggap sepele, itu justru jadi penyelamat kita nanti. Ramadan itu kan julukannya Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Nah, jangan sampai bulan istimewa ini lewat, tapi kita jarang banget nyentuh apalagi merenungkan kitab suci kita sendiri. Sayang banget kan? Yang paling penting di sini tuh kualitas, bukan cuma kuantitas. Beberapa ayat aja yang dibaca dengan khusyuk, sambil direnungin artinya, itu jauh lebih baik daripada baca berlembar-lembar, tapi pikiran kita kemana-mana. Dan yang terakhir, kita siap-siap menyambut Idul Fitri. Tapi kemenangan sejati itu bukan soal baju baru atau ketupat yang enak loh. Makna sesungguhnya adalah kembali suci, kembali ke setelan pabrik, kembali ke fitrah. Nah, ini dia persiapan yang sesungguhnya. Sebelum Lebaran tiba, yuk kita bersihin hati dari dendam, dari marah, minta maaf ke orang tua, ke keluarga, ke teman. Karena hati yang bersih, itulah sumber kebahagiaan sejati di hari kemenangan nanti. Setelah semua ikhtiar kita, semua usaha kita, ada satu hal terakhir yang sering banget kelupaan. Padahal ini kuncinya. Uniknya, para sahabat Nabi itu malah cemas setelah Ramadan selesai. Mereka takut ibadah mereka nggak diterima. Justru karena kerendahan hati itulah, mereka selalu berdoa kayak gini.
Yuk kita contoh mereka, kita memohon dengan sungguh-sungguh biar tiap ibadah kita, tiap niat baik kita diterima sama Allah. Ya, tamu agung ini akan segera pamit. Bulan yang penuh keberkahan ini sebentar lagi akan berakhir. Nah, ini dia pertanyaan penutup buat kita semua. Semoga semangat sholatnya, deketnya sama Al-Quran, dan ringannya tangan buat sedekah gak ikut pergi bareng Ramadan. Semoga semua amal kita diterima, dan semoga kita semua bisa ketemu lagi sama Ramadan tahun depan. Amin.